Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira dengan NIM 2004010210, kelas EKIS 2H dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dalam perspektif keuangan Islam. Jadi pertama-tama saya akan menyebutkan apa-apa saja yang penting dari jurnal tersebut. Baiklah, langsung saja. Riba dalam perspektif keuangan Islam. Yang pertama ada jurnal, yaitu Al-Anwar, volume dan nomor. Volume 1, nomor 2. Tahun terbit Februari 2019. Penulis yaitu Budi Badruzaman. Publisher Budi Badruzaman. Langsung saja kita masuk ke tujuan penelitian, yaitu untuk memahami latar belakang historis munculnya riba, memahami konsep riba dan bunga dalam ekonomi Islam, mengetahui konfreksi ulama terhadap riba dan bunga bank, menganalisis konsep riba dalam sistem keuangan Islam, dan menganalisis solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap pengganti alternatif sistem bunga. Metode penelitian. Kajian literatur merupakan sumber utama menyangkut berbagai kajian studi yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan salah satu dari 3 model pendekatan Islamisasi ekonomi, yaitu Negation. Baiklah, adapun hasil penelitian, yaitu pelanggaran riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping implementasi zakat dan pelanggaran maizir, gharar, dan hal-hal yang batil. Secara ekonomi, pelanggaran riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal. Implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke investasi, sementara pelanggaran maizir, gharar, dan hal-hal yang batil akan memastikan investasi mengalir ke sektor real untuk tujuan produktif. Yang batil akan memastikan investasi mengalir ke sektor real untuk tujuan produktif, yang akhirnya akan meningkatkan penawaran. Pelanggaran riba pada hakikatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegak keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang piutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dilarang. Demikian pula hanya dengan bunga yang merupakan riba nasiah secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Menghormati persoalan riba ini sebenarnya sangat terkait erat dengan masalah keuangan dan perbankan. Belum lama hilang dari ingatan kita tragedi krisis moneter 1997, di mana ekonomi Indonesia terpuruk, bahkan telah menjadi krisis multidimensi. Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam pusaran krisis yang berkepanjangan ini ditengarai akibat pengambilan kebijakan moneter yang tidak efektif. Baiklah, adapun kesimpulan dan saran, yaitu tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Pelanggaran riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor real diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas, serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil. Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat ekonomi Islam, menetapkan keadilan untuk
semua pelaku bisnis tidak mengenal istilah kreditur dan debitur, melainkan mitra kerja yang sama-sama memikul resiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem profit loss sharing dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.